Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semester 1 semua jurusan. Kali ini bab yang akan dibahas yaitu mengenai bab 1 tetap untuk pertemuan yang kedua. Itu statistika. Kali ini subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai penyajian data. Sekarang yaitu penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yaitu kita melanjutkan materi yang kemarin, minggu yang kemarin ya anak-anak, yaitu mengenai diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram dan poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah ogive. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang ketiga ya, lanjutannya yang kemarin yaitu sekarang mengenai diagram lingkaran. Penyajian data statistika dengan diagram lingkaran umumnya dilakukan pada data yang dinyatakan dalam persen atau derajat. Contoh, berikut adalah data jumlah SMK di 5 kota. Buatlah diagram lingkarannya. Kita bikin tabel terlebih dahulu seperti berikut, yaitu di situ ada kota A, B, C, dan E. Terus banyaknya SMK di sebuah kota. A 100, B 200, C 400, D 80, dan E 20. Jumlah semuanya adalah 800. Jawab ya. Diagram lingkaran dari data tersebut adalah sebagai berikut. Kota A. Kan tadi kota A 100. Jumlah keseluruhan kan 800. Karena diagram lingkaran jadi kita kalikan 360 derajat. Hasilnya sama dengan 45 derajat. Kota B 200 per 800 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kota C 400 per 800 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Kota D sama dengan 80 per 800 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Sedangkan kota E sama dengan 20 per 800 kali 360 derajat sama dengan 9 derajat. Perhatikan diagram berikut. Tentunya kalian sudah bisa ya mencari derajatnya, yaitu kalian cari dengan menggunakan busur lingkaran ya. Untuk menentukan derajatnya. Yang keempat, diagram batang daun. Penyajian data dengan diagram batang daun adalah dengan memecah setiap datum menjadi 2 bagian, yaitu digit pertama dari datum puluhan merupakan batang dan digit berikutnya satuan merupakan daun. Contoh, perhatikan data dari nilai tes matematika untuk 25 siswa. Buatlah diagram batang daunnya. Ini adalah sajian nilai matematika. Kita bikin diagram batang dan daunnya. Karena yang bagian batang itu adalah digit pertama yaitu puluhan, sedangkan yang daun itu adalah satuan ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut dari nilai-nilai itu, tentukan puluhannya ada berapa gitu ya. Yang 4 misalkan 40 gitu ya. Nah, ada berapa? Sisanya itu kalian taruh di bagian daunnya. Begitu juga yang 50, mulai 50 sampai di situ tertera berapa nilainya yang tertinggi, 56 mungkin ya. Nah, itu satuannya taruh di ruas kanan ya, bagian daun. Untuk yang 6 juga begitu. Kalian hitung mulai 60 ya. 60 sampai dengan 69 begitu kan. Nah, kalian taruh yang puluhannya di bagian batang, yang satuannya di bagian daun. Termasuk yang 70 juga. Mulai 70 sampai 79 kalian hitung ada 70 itu ada berapa. Taruh di batang, sisanya taruh di daunnya, yang satuannya ya. Di situ kan mungkin. Terus ada yang 8, mulai 80 sampai 89. Kalian cari nilai 80 sampai 89. Di situ dimulai dari angka 81 itu ya. 80-nya taruh sini. Lah yang satuannya 81-nya ada berapa? Taruh 1 gitu ya. Yang terakhir kan 86, taruh di batangnya di daunnya yaitu 6. Untuk kalian yang belum jelas, japri Bu Lika ya.
Dan yang kelima yaitu diagram kotak garis. Diagram kotak garis bisa juga disebut statistik 5 serangkai karena pada diagram ini menampilkan 5 ukuran yaitu nilai datum terkecil, nilai datum terbesar, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Contoh, suatu data memiliki nilai minimum 3 dan nilai maksimum 10. Jadi Q1-nya ya. Q1-nya sama dengan 5, Q2-nya 7, Q3-nya sama dengan 8. Buatlah diagram kotak, garis atau statistik 5 serangkainya. Jawab. Ini perhatikan nih diagramnya seperti berikut. 6. Histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk buat tabel distribusi frekuensi yaitu 1. Menentukan jangkauan data atau J. J sama dengan datum maksimum dikurangi datum minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas yang dapat dicari dengan menggunakan aturan Stargate yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N ukuran data dan K bilangan bulat. Urutan kelas interval pertama memuat ya datum terkecil dan kelas terakhir memuat datum terbesar. Nilai K selalu berupa bilangan bulat. Yang ketiga, panjang kelas interval atau P ditentukan dengan rumus P sama dengan J per K, di mana J itu jangkauan dan K itu kelas interval. Untuk histogram dan poligon frekuensi ya. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Kalian lihat di situ ya nilainya. Nah, buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data di atas. Jawab. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan jangkauan. Jadi anak-anak lihat nilai yang terkecil berapa dan nilai yang terbesar berapa. Ternyata di situ jangkauannya nilai terbesar adalah 92 dan nilai yang terkecil adalah 38. Jadi kalian kurangkan 92 dikurangi 38 sama dengan 54. Banyaknya kelas atau K sama dengan pakai rumus yang tadi yaitu Stargate yaitu 1 plus 3,3 log 40 ya karena banyaknya siswanya 40 jadi kalian log 40. Log 40 bisa dicari dengan menggunakan kalkulator. Jadi sama dengan 1 plus 3,3 dikali log 40 berapa kali kalian kalikan dulu baru dijumlah dengan 1 ya anak-anak. Sama dengan ini 6,29. Kita bulatkan menjadi 7 ya. Panjang kelas. Kalian kalau bulatkan mesti ke atas ya, jangan ke bawah ya. Jadi kan 6,29, lebihnya kan 29. Itu langsung kalian bulatkan ke atas, bukan menjadi 6 tapi menjadi 7. Panjang kelas interval atau P sama dengan tadi kan jangkauannya 54 dibagi banyaknya kelas interval 7. 54 dibagi 7 sama dengan 7,7. Kalian bulatkan ke atas. Ingat selalu dibulatkan ke atas, jangan ke bawah. Sama dengan 8 ya. Jadi data terbagi dalam kelas 38 sampai 45. Gitu ya. Panjangnya kelasnya kan 8. Kalian hitung 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Itu kalau dihitung dengan tangan jadi 38 tetap dihitung ya anak-anak. Sampai 45 itu ada 8. Dan seterusnya. Setelah 45 terus 46. Sampai kalian hitung 8 juga. Sampai dengan yang terakhir. Meskipun di situ banyaknya kelas kan yang tertinggi 92. Tapi tetap kalian hitung 8 ya. Sampai di sini menjumpai 86 sampai dengan 93. Begitu ya anak-anak. Daftar
ini lanjutannya dari yang tadi ya. Daftar distribusi frekuensi dari data tersebut adalah sebagai berikut. Ini perhatikan tadi kelas-kelasnya ya. Yang 38 sampai 45 kan 8 sampai dengan 86 sampai 93. Nilai tengahnya itu adalah ya, kalian hitung tengah-tengah dari 45 gitu ya. 45. Kalian cari yang nilai terendahnya ya. Ada berapa? Jadi nilai 438 sampai 45, nilai tengahnya ini 41,5, banyaknya frekuensi adalah 2. Untuk memperjelas tabel ini, kita perhatikan data sebagai berikut gitu ya. Batas bawah kelas yaitu yang bagian kiri sendiri 38, 46, 54, 62, 70, 78 sampai dengan 86. Batas atas kelas yaitu yang bagian kanan 45, 53, 61, 69, 77, 85 dan 93. Nilai tengah kelas atau XI gitu ya, yaitu 41,5 sampai dengan 89,5. X1 cara mencarinya sama dengan batas bawah ditambah setengah dikali batas atas dikurangi batas bawah. Ingat, setengah dikalikan batas atas dikurangi batas bawah baru dijumlahkan dengan batas bawahnya. Begitu ya. Tapi bawah kelas, batas bawah dikurangi 0,5. Ingat, tapi bawah kelas, batas bawah dikurangi 0,5. Tapi bawah kelas yaitu 37,5, 45,5 sampai dengan Bulika nggak baca semua ya. Sampai terakhir bacanya yaitu 85,5. Ingat, batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 38 dikurangi 0,5. Begitu ya. 37,5. 46 dikurangi 0,5. Sampai dengan 86 dikurangi 0,5. Itu hasilnya. Sekarang tepi atas kelas. Yaitu tepi atas ya. Tadi tepi bawah kelas, sekarang tepi atas kelas. Sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi 45 ditambah 0,5 hasilnya 45,5. Sampai dengan 93 ditambah 0,5 adalah 93,5. Kalau nggak jelas japri Bulika. Setelah digambar diagramnya yaitu seperti tabel berikut. Ini ada garis tegak lurus yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu adalah tepi bawah ya, yang ditulis tepi bawah semua ya untuk yang bagian ke atas. Terus yang bagian turunnya kamu cari yang batas atas ditambah 0,5. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tiap tengah sisi atas persegi panjang pada bidang histogram dihubungkan dengan garis lurus, maka akan terbentuk poligon frekuensi. Gambarnya seperti ini, jadi batang dan garis maksudnya. Terus untuk yang sumbu Y-nya, kalian menentukan banyaknya gitu ya. Misalkan frekuensi ditulis di sumbu Y. Seperti itu ya frekuensinya. Kalian boleh mengurutkannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu ya. Kan dilihat dari tabel yang pertama tadi frekuensinya ada berapa. Seperti itu. Kalau misalkan angkanya banyak ya kalian boleh habis 10, 10. Misalkan dari 0, 10, 20, 30 gitu kalau datanya banyak. Tapi kalau datanya sedikit ya kalian perkirakan sendiri. Di situ kan tadi yang paling banyak kan 8 ya. Jadi bisa diurutkan ke atas untuk frekuensinya sumbu Y-nya itu diurutkan enggak apa-apa. Mulai dari angka yang terkecil. Yang ketujuh yaitu OGIF. Dari tabel distribusi frekuensi dapat dibuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 SMK di Surabaya adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai-nilainya ya anak-anak.
Berikut adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Perhatikan tabel berikut. Nilainya tadi kan 38 sampai 45 sampai dengan ini berlanjut untuk yang pertanyaan yang tadi ya anak-anak ya. Sekarang kita melihat tabelnya. Nilai kurang dari ini yaitu yang batas atasnya itu ya. Terus frekuensi kumulatif kurang dari itu ya singkatannya FK lebih kecil sama dengan itu ada 2, 10. Kalian boleh melihat yang tadi nilai lebih dari, misalkan tadi kan batas atasnya 37,5 gitu ya tambahannya. Frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi K lebih dari gitu ya. Nah, itu bisa dicari 40, 38, 30, 32, 15, 10 dan 3. Jika tiap tepi kelas dipasangkan dengan frekuensi kumulatif kurang dari menghasilkan titik-titik dengan koordinat sebagai berikut, yaitu 45,5 berpasangan dengan 2, gitu ya. 53,5 berpasangan dengan 10. Jadi kalian lihat tabel yang sudah tertera tadi, kalian lihat lagi ya. Sambil dilihat gambar grafiknya, gitu ya. Jika titik-titik tersebut dihubungkan dengan kurva mulus akan menghasilkan ogive positif. Jika tiap tepi kelas dipasangkan dengan frekuensi kumulatif lebih dari menghasilkan titik-titik dengan koordinat sebagai berikut. Tadi 37,5 berpasangan sama 40, 45,5 berpasangan dengan 38. Kalian lihat tabel yang sudah ada tadi, terus kalian gambar grafiknya, tentukan titik-titiknya ini ya. Kan kalian ini kan ada 2 yang sumbu Y ya, frekuensi itu. Kalian lihat di tabel frekuensinya. Terus kalian lihat juga di tabel nilai lebih dari gitu ya anak-anak ya. Jika titik-titik tersebut dihubungkan dengan kurva mulus akan menghasilkan ogive negatif. Bentuk grafiknya seperti ini ya anak-anak. Apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai dengan ogive ya. Sekarang ada latihan soal. Di sini ada 2 buah latihan soal. Kalian kerjakan. Bulika tunggu jawabannya sampai pukul 3 sore atau 15.00. Jangan sampai telat ya Nana. Kalau kalian belum jelas boleh japri Bulika. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.